Pertanyaannya, bagaimana bisa lahan gundul bisa menyerap banyak air dan mengakibatkan lereng mengandung banyak air? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang bencana longsor. Jadi bencana longsor ini bisa kita sisipkan di materi tentang erosi karena sangat berkaitan ya, cukup berkaitan. Juga bisa kita tekankan lagi nanti ketika mitigasi bencana pada materi kelas 11. Longsor sendiri adalah perpindahan massa tanah atau batuan dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang besar. Waktunya singkat, jumlahnya besar. Nah, ini contoh gambarnya ya. Nah, ini kemarin juga kita bahas di seisme bisa menyebabkan getaran karena tanah yang sebanyak itu berpindah tempat jelas menimbulkan getaran. Yang berbahaya tentu bukan gempa akibat longsoran, tapi longsoran itu sendirilah yang sangat membahayakan nyawa manusia. Nah, bagaimana longsor ini terjadi? Nah, penyebab longsor jelas ya, sejak SD ditekankan bahwa longsor diakibatkan oleh lahan gundul. Lahan gundul ini kemudian bisa menyebabkan longsor. Lahan gundul kemudian terguyur air hujan, terjadilah longsor. Itu konsep yang sudah lama sekali ditekankan sejak SD. Nah, ini perlu kita pertanyakan lagi, apa betul lahan gundul bisa menyebabkan longsor? Bagaimana prosesnya? Kalau kita kembali ke materi erosi sebelumnya, lahan gundul ini jelas akan mengakibatkan terjadinya pengikisan tanah atau erosi. Ketika erosi terjadi, maka terjadilah kerusakan pipa kapiler tanah. Ketika pipa kapiler tanah yang tugasnya meloloskan dan menyerapkan air ke dalam tanah ini rusak, jelas simpanan air tanah akan berkurang, infiltrasi turun dan menyebabkan aliran permukaan atau runoff naik. Sedangkan kita tahu syarat terjadinya longsor itu adalah lereng harus jenuh air atau lereng harus mengandung sangat banyak air sehingga meningkatkan massa lereng dan terjadilah longsor. Pertanyaannya, bagaimana bisa lahan gundul bisa menyerap banyak air dan mengakibatkan lereng mengandung banyak air? Padahal sudah kita bahas sebelumnya di erosi, kalau lahannya gundul, jelas pipa kapilernya rusak dan infiltrasinya turun. Nah, kira-kira bagaimana ya prosesnya? Lahan gundul bisa menyebabkan longsor. Apakah salah konsep ini? Tidak. Konsep ini sudah benar. Inilah penjelasan rincinya. Jadi ketika lahan ini gundul, tidak ada vegetasi atau tanaman penutup di atasnya, air hujan langsung memukul tanah. Ketika air hujan ini memukul tanah, maka terjadilah pelepasan partikel tanah, kemudian diangkut dan akhirnya diendapkan. Terjadilah kerusakan pipa kapiler dan terjadilah erosi oleh aliran air. Nah, ketika erosi terjadi oleh aliran air, maka pertama, terjadilah pelepasan partikel tanah. Jadi air hujan memukul tanah, partikel tanah terlepas dari induknya. Selanjutnya terangkut ke daerah yang lebih rendah dan diendapkan. Jika erosi ini dibiarkan terjadi, maka akan terbentuk alur-alur air. Alur air ini berapa ukurannya? Kecil sekali ya, mungkin sebesar sebuah lidi sampai sebuah pulpen.
Jadi erosi aliran air ini akan membentuk alur-alur air turun menuruni lereng. Jika alur air ini dibiarkan, lama-kelamaan alur air ini akan membentuk parit. Nah, paritnya lebih besar ya, dikenal dengan erosi parit. Jika erosi parit terus dibiarkan terjadi, maka timbullah retakan tanah, karena kita tahu lereng itu sangat labil karena dia miring kondisinya. Nah, ketika terjadi retakan tanah inilah barulah air yang terserap ke dalam lapisan tanah ini dalam waktu singkat terserap dalam jumlah besar. Inilah yang mengakibatkan terjadi lereng jenuh air. Ketika lereng sudah jenuh air, barulah dipenuhi syarat terjadinya longsor, massa lereng akan memberat dan akan terjadi perpindahan massa tanah dalam jumlah yang sangat besar. Demikian hubungan antara lahan gundul menyebabkan longsor dan kaitannya dengan erosi. Semoga bisa memberi manfaat dan menambah pengetahuan kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.